Jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detilnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka hadirin, Al-Quran membagi jawaban itu kepada dua segmen utama. Dengan cepat, satu, teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang mengaku beriman, Anda, saya, kita, detik ini, Jumat ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang. Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya, turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, salatnya biasa. Surga Firdaus, salatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja.
Mendengar yang penting-penting saja, turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat, dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah, ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu, seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun laknatullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu? Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata salat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adan, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini ketika kalimat khatib ittaqullah ditanya balik oleh Allah. Hei yang sudah punya toko banyak nih, hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu, hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu, hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia, hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini. Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset, penghafal Quran terbaik nomor 1 di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor 1 Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam, masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Anda lah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi.